Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naili Azizah, Sarjana Hukum Magister Hukum. Saya adalah dosen Prodi S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Kudus. Video ini disusun sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT khususnya dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya simulasikan dalam video ini adalah mata kuliah Hukum Tata Negara atau yang biasa disingkat sebagai mata kuliah HTN yang akan disampaikan dengan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Delivery sendiri yaitu menyampaikan materi secara langsung kepada mahasiswa, sedangkan interaksi sendiri yaitu melibatkan mahasiswa dalam diskusi melalui proses tanya jawab. Sedangkan asesmen sendiri yaitu tugas terstruktur baik berupa makalah, jurnal dengan tujuan implementasi penerapan teori dan praktek. Mata kuliah HTN memiliki bobot 3 SKS teori yang merupakan mata kuliah wajib di program studi S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Kudus. Nah, dalam mata kuliah Hukum Tata Negara membahas tentang konsep, prinsip, teori dasar yang berkaitan dengan struktur, fungsi, dan mekanisme penyelenggaraan berdasarkan sistem hukum di Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu menunjukkan penalaran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif dalam konteks pengembangan ipteks yang memperhatikan dan mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang relevan dengan bidang ilmu hukum. Yang kedua, mampu menerapkan teori hukum substantif dan atau hukum acara sesuai dengan metode penelitian untuk menganalisis kasus atau permasalahan hukum tertentu secara spesifik. Yang ketiga, mampu menerapkan teori, konsep, konstruksi, dan pengembangan hukum positif dan ilmu hukum positif berdasarkan metode penelitian dan temuan hukum. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah pada Hukum Tata Negara yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sumber hukum tata negara dalam sistem ketatanegaraan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis perkembangan teori ketatanegaraan dan penerapannya pada sistem pemerintahan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur kewenangan lembaga negara berdasarkan konstitusi. Kemudian, mahasiswa mampu mengevaluasi prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan. Kemudian, mahasiswa mampu mengkaji peran konstitusi dalam menjamin HAM dan demokrasi. Kemudian, mahasiswa mampu mengembangkan argumentasi kritis dalam menganalisa perubahan konstitusi, serta mahasiswa mampu menunjukkan sikap kritis, etis, dan bertanggung jawab, serta memahami dinamika ketatanegaraan. Referensi dalam mata kuliah ini berupa buku-buku tentang hukum tata negara, e-book, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum tata negara. Kemudian metode perkuliahan ini yaitu sinkronus dan asinkronus dengan mengutamakan peran mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan yaitu menggunakan sistem ceramah, SGD atau Small Group Discussion, project, analisis kasus, serta simulasi. Kemudian untuk metode sinkronus sendiri dilakukan melalui pembelajaran tatap muka di kelas, sedangkan metode asinkronus dilakukan menggunakan aplikasi siber atau sistem pembelajaran, di mana mahasiswa dapat melaksanakan penugasan baik secara kelompok maupun secara individu, dan pelaksanaan kuis. Selain itu juga di dalam siber forum diskusi dapat dibuka kapan saja. Pertemuan dalam mata kuliah ini terbagi ke dalam 16 pertemuan dengan komposisi 14 pekan untuk pembelajaran, 1 pekan untuk UTS, dan 1 pekan untuk UAS. Evaluasi pembelajaran dalam mata kuliah HTN ada beberapa aspek. Yang pertama, aktivitas partisipatif yang terdiri dari kehadiran,
keaktifan, kemampuan menjelaskan, ketetapan pengumpulan tugas dengan persentase 25%, penilaian proyek dengan persentase 30%, penilaian tugas literatur dengan persentase 10%, UTS dengan persentase 10%, kuis dengan persentase 10%, dan yang terakhir UAS dengan persentase 15%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah Hukum Tata Negara untuk mahasiswa S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Kudus. Untuk selanjutnya kami akan menampilkan video simulasi pembelajaran tatap muka di kelas dan selamat menyaksikan. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Oke, alhamdulillah ya, kita masuk di pertemuan kedua mata kuliah Hukum Tata Negara. Kemarin kita sudah membahas konsep dasar dan ruang lingkup Hukum Tata Negara. Oke, untuk mereview atau merefresh kembali ingatan kita tentang materi pertama, saya akan berikan sedikit pertanyaan untuk teman-teman. Ada dua pertanyaan untuk merefresh kembali. Yang pertama, pengertian dan istilah hukum tata negara. Ada yang masih ingat apa itu hukum tata negara? Oke, monggo silahkan Mas Iqbal. Ya, ingatan saya, hukum tata negara adalah cabang hukum publik yang mengatur organisasi negara dan tata cara kekuasaan dijalankan. Dan istilah-istilah dalam HTN meliputi konstitusi, kedaulatan, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan desentralisasi. Oke, Nes, kita beri aplaus untuk Mas Iqbal ya. Oke, yang kedua, tentang apa sih objek kajian ilmu hukum tata negara? Siapa yang masih ingat? Silahkan. Saya, Bu. Monggo silahkan Mbak Yuni. Objek kajian HTN adalah negara dan konstitusi, di mana negara sebagai objek kajiannya dalam hukum tata negara yang membahas semua aspek hukum yang berkaitan dengan negara. Maka demikian juga dengan konstitusi, yaitu mempelajari hukum tata negara, yaitu unsur utama yang harus dipelajari adalah konstitusi. Yang artinya, dengan melihat konstitusi, maka akan diketahui hukum tata negara suatu negara. Oke, nice. Kita beri aplaus untuk Mbak Yuni ya. Saya kira teman-teman ini sudah mengingat kembali materi kita kemarin. Kita lanjut langsung ke sumber hukum tata negara. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas setidaknya 3 submateri. Yang pertama, tentang istilah dan pengertian sumber hukum. Apa sih itu sumber hukum ya? Yang kedua, tentang penggolongan sumber hukum. Dan yang ketiga, kita akan lebih mengerucut kepada sumber hukum tata negara di Indonesia. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Nah, kalau semisal saya bertanya kepada teman-teman ya, yang namanya sumber hukum dan dasar hukum itu kira-kira sama atau beda? Beda ya. Kenapa berbeda? Nah, sebenarnya memang ya secara dasar sumber hukum dan dasar hukum itu berbeda, tapi terkadang memang ada kaitannya gitu ya. Kalau kita lihat sumber hukum itu dari bahasa Inggris source of law, yaitu tempat dari mana asal muasal suatu nilai atau norma itu berasal gitu ya, asal muasalnya atau landasannya. Kalau kita bisa lihat contohnya yang namanya sumber hukum, kita bisa lihat dari kitab suci, perjanjian yang ada dan lain sebagainya. Contohnya, semisal ya pasal 28A sampai 28C tentang prinsip-prinsip dasar HAM. Itu sumber hukum. Tapi kalau semisal dasar hukum itu adalah landasan hukum atau legal basis atau legal ground, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum sehingga dapat dianggap sah dan dapat dibenarkan secara hukum. Kalau tadi saya bilang sumber hukum adalah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya tentang prinsip dasar HAM di pasal 28A, dasar hukumnya, peraturannya, undang-undangnya. Oh, undang-undang tentang hak asasi manusia. Teman-teman bisa masih ingat ya yang dibahas dan diundangkan di legislatif dan presiden
yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pengaturan kerincian pelaksanaan HAM atau tentang hak asasi manusia. Itu contoh dan perbedaannya. Sampai sini paham? Oke. Kemudian kalau kita lihat dari definisi sumber hukum sendiri, menurut Patton Judge ya, dalam bukunya Textbook of Jurisprudence mengatakan bahwasanya istilah sumber hukum itu memiliki banyak sekali arti. Ada banyak sekali makna. Makanya nanti antar ahli akan sedikit berbeda tergantung dari mana asalnya. Gitu ya. Misal dari sudut pandang ahli sejarah ataupun ahli perundang-undang itu akan berbeda. Nah, ini ya di bawah sumber hukum memiliki istilah yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana sumber hukum itu akan dilihat. Kemudian kalau dari Han Kelsen sendiri, beliau memandang sumber hukum itu mengandung banyak pengertian ya, karena sifatnya yang figuratif and high ambiguous atau kiasan dan sangat ambigu. Dan juga diperkuat oleh ilmuwan hukum juga Van Apeldoorn. Beliau bilang bahwasanya sumber hukum itu dipakai dalam arti sejarah, kemudian kemasyarakatan atau sosiologis, kemudian dalam arti filsafat juga, dan dalam arti yang formal. Itu kata Apeldoorn. Oke. Kalau kita lihat lebih rincinya lagi dari segi ahli sejarah, memandang sumber hukum itu adalah undang-undang atau dokumen lain yang bernilai sebagai peraturan atau undang-undang sejarahnya ya. Kemudian kalau dari antropolog atau sosiologi itu memandang bahwasanya sumber hukum itu bermula dari masyarakat. Nah, kalau dari ahli ekonomi memandang bahwasanya sumber hukum itu akan tampak di lapangan penghidupan ekonomi, kan sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Kemudian kalau dari ahli agama itu bisa dari kitab-kitab suci, keagamaan ya. Kalau yang dari filsuf itu segala ukuran yang digunakan untuk menentukan bahwa hukum itu adil atau enggak sih, akan lebih dalam dan lebih bijak ya kalau dari filsuf. Makanya kita juga ada yang namanya filsafat hukum. Kalau dari ahli hukum ya dari Indonesia, Pak Sajipto Raharjo, beliau bilang bahwasanya mengkategorikan dua sumber hukum itu melahirkan hukum digolongkan ke dalam dua kategori. Yang pertama itu dia sumber hukumnya bersifat hukum, kemudian bersifat sosial. Kalau yang bersifat hukum, sumber hukum yang diakui hukum, yang oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bisa melahirkan suatu hukum. Tapi kalau yang bersifat sosial, itu sumber yang tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh hukum sehingga tidak langsung diterima secara hukum. Nah, contoh realnya ya, contohnya ini kalau yang bersifat sosial yang dia tidak langsung mendapat pengakuan ya, berbeda dengan yang dia tadi bersifat hukum. Contohnya hukum adat. Ya, hukum adat kalau teman-teman mungkin tahu ya, kalau pernah ke Minangkabau, hukum warisnya mungkin di dalam hukum lokal yang ada di Minangkabau itu tidak selalu diakui oleh nasional, tapi beberapa masyarakat yang ada di sana itu melaksanakan hukum adat tersebut gitu. Bisa menjadi sifatnya adalah hukum yang bisa dilaksanakan dan dia bersifat hukum positif kalau diakomodasi melalui undang-undang, kalau ditetapkan di dalam undang-undang itu. Nah, kalau dari tadi ya beberapa ahli sudah saya jelaskan, simpulannya bahwasanya sumber hukum itu didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa menimbulkan aturan-aturan hukum serta ditemukannya aturan-aturan hukum itu. Karena kita harus melihat sumbernya, asal muasalnya hukum itu dari mana. Itu penting untuk mengetahui rentetan asal muasal dari hukum. Oke, yang materi selanjutnya yaitu tentang penggolongan sumber hukum ya. Nah, secara umum memang ada dua, mungkin teman-teman juga sudah familiar ya. Sumber hukum yang pertama adalah yang material, kemudian formil.
Ada yang tahu material itu seperti apa? Formil itu seperti apa? Nah, ini ya secara lebih rincinya. Kalau yang material, kata kuncinya itu di sumber hukum yang menentukan materinya atau isinya, ya. Suatu kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap orang. Bisa berupa kondisi sosiologisnya, kemasyarakatannya pada waktu itu seperti apa, akan melahirkan misal ya, di suatu masyarakat terdapat masyarakat yang memang paham betul nih akan politik, ekonominya bagus dan sebagainya, itu juga akan melahirkan produk-produk hukum yang sesuai dengan masyarakat. Kemudian filosofis, politik, letak geografis. Nah, contohnya ya, nilai Pancasila, moral agama, kondisi sosial, ekonomi masyarakat itu juga bisa menjadi sumber hukumnya atau isi materinya. Misal nih, di dalam undang-undang kepemiluan, undang-undang pemilu, di undang-undang pemilu itu kan harus jujur, adil ya, kemudian demokratis, itu juga sesuai dengan prinsip-prinsip nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Demokrasi misalkan, kalau di Pancasila yang terkait dengan sila tentang kita harus demokrasi, oke, sila keempat ya. Nah, itu yang secara material. Tapi kalau yang sumber hukum formil, sumber hukum dalam bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya ya. Hukum secara formil, dasar kekuatan mengikat peraturan. Contohnya, kalau tadi kita lihat dari isinya Pancasila, kemudian yang secara sosiologis, filosofis, kalau dari yang formilnya kita sudah langsung bisa lihat, oh Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi, kemudian Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, Jurisprudensi, dan lain sebagainya. Itu untuk yang formil. Kalau dari Jimli Asidiki sendiri ya, bentuk sumber hukum formal itu ada beberapa bentuk. Beliau mengkategorikan beberapa bentuk. Yang pertama itu bentuk produk legislasi maupun produk regulasi tertentu atau regulasi ya. Kemudian yang kedua berupa bentuk perjanjian, perikatan. Kemudian ada bentuk putusan hakim tertentu atau yang biasa kita namakan sebagai vonis hakim. Kemudian bentuk-bentuk keputusan administratif ya atau basicing, biasa kita temukan di hukum administrasi negara. Oke, kalau tadi kita sudah lihat secara umumnya apa yang dinamakan sumber hukum, penggolongannya, kita masuk ke sumber hukum tata negara. Karena kita ini mata kuliahnya hukum tata negara ya. Ada dua, yaitu sumber hukum tata negara material sama sumber hukum tata negara formil. Sebenarnya hampir sama dengan yang tadi ya, yang secara umum, akan tetapi ini lebih spesifik lagi ke dalam HTM. Oke, kalau kita lihat dari pengertian sumber hukum tata negara material, sumber hukum yang menentukan isi, sama ya, isi kaidah atau yang mempengaruhi kaidah HTN yang berlaku di suatu negara. Contohnya tadi Pancasila ya, Pancasila dikitakan sebagai norma dasar ya, stat fundamental norm, yang Pancasila itu akan mempengaruhi peraturan-peraturan yang ada di suatu negara. Misal tadi kayak ada undang-undang pemilu, itu akan melihat apakah undang-undang itu boleh bertentangan dengan Pancasila. Oh, tentu tidak, karena Pancasila ini sebagai dasar dan pandangan hidup kayak gitu. Jadi semuanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian kekuatan politik, sosial, budaya, ekonomi yang berpengaruh pada saat perumusan kaidah hukum tata negara. Sumber hukum formil ya, sumber hukum formil itu dasar kekuatan pengikatnya peraturan-peraturan oleh masyarakat ataupun oleh penegak hukum. Nah, contohnya apa? Kalau di hukum tata negara itu ada beberapa, teman-teman nanti juga bisa mengamati ya, masing-masing dari contoh sumber HTN yang secara formil. Yang pertama itu ada undang-undang di bidang ketatanegaraan. Nah, jika kaidah hukum dijadikan undang-undang, maka akan mengikat dan memaksa. Kalau semisal ada undang-undang tentang KDRT, otomatis teman-teman semuanya itu baik mungkin anggota DPR, masyarakat itu juga harus mematuhi undang-undang itu. Karena sifatnya itu memaksa semuanya. Kemudian kebiasaan
atau kebiasaan ketatanegaraan yang biasa kita kenal sebagai konvensi. Contohnya kalau semisal konvensi itu apa? Oke, konvensi itu kebiasaan ketatanegaraan yang dia tidak tertulis di peraturan atau di undang-undang. Memang kebiasaannya dilakukan secara terus-menerus. Misalkan pidato kenegaraan presiden di tanggal 16. Nah, itu kan tidak ada nih peraturannya, karena kebiasaannya dari awal sudah seperti itu, maka kebiasaan itu selalu dilakukan setiap tanggal 16 Agustus. Nah, kemudian setelah itu yaitu traktat atau perjanjian internasional. Indonesia juga sudah ada ya, baik itu secara bilateral atau multilateral. Kemudian putusan hakim, kalau di hukum tata negara, karena kita juga ada Mahkamah Konstitusi, produknya biasanya putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian doktrin ketatanegaraan. Kalau teman-teman lihat ya di persidangan di Mahkamah Konstitusi itu kan juga biasanya memanggil para ahli ya, itu juga pendapat-pendapat ahli khususnya ya ahli hukum itu sangat dibutuhkan. Oke, saya kira sudah cukup ya terkait dengan materi sumber hukum tata negara. Sampai sini ada yang belum jelas? Teman-teman, sudah jelas ya. Nah, kalau sudah jelas, saya akan membagi teman-teman ke dua kelompok. Kita akan diskusi kecil kelompok. Ada dua pertanyaan ya dengan studi kasus terkait dengan Perpu nomor 2 tahun 2022. Apa itu? Perpu tentang Cipta Kerja. Nah, teman-teman monggo silakan berdiskusi, kemudian jawab pertanyaan apakah Perpu itu bisa langsung berlaku atau enggak sih? Nah, yang kedua, apakah Perpu termasuk sumber hukum tata negara yang sah atau tidak? Itu monggo silahkan ya. Saya Bu, perkenalkan, saya dari kelompok 1, nama Raul Agustino, ingin menjawab hasil diskusi kelompok kami. Oke. Apakah Perpu bisa langsung berlaku? Jawaban dari kelompok kami adalah Perpu bisa langsung berlaku setelah diundangkan, karena sifatnya bersifat darurat, sesuai pada pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, Bu. Oke, baik, kita beri aplaus untuk kelompok pertama ya. Saya Bu. Oke, baik, silakan Mbak Winda dari perwakilan kelompok 2. Iya, izin menjawab, apakah Perpu itu termasuk sumber hukum tata negara yang sah? Iya, jawabannya iya, karena Perpu itu adalah sumber hukum tata negara formal. Karena apa? Yang pertama itu dibentuknya berdasarkan kewenangan konstitusional Presiden menurut pasal 22 Undang-Undang 1945. Yang kedua itu merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan sehari-hari, berarti dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Kemudian itu namun statusnya itu tergantung dari DPR-nya sendiri, Bu. Jika disetujui DPR, maka itu menjadi undang-undang secara penuh. Jika ditolak, maka kehilangan kekuatan secara hukum. Ya, betul. Oke, baik Nes ya, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok kedua ya. Masuk ke kesimpulan tadi teman-teman sudah berdiskusi. Ada beberapa poin penting yang dapat kita rangkum ya dari hasil diskusi kita. Yang pertama, Perpu langsung berlaku setelah diundangkan, tapi sifatnya hanya sementara. Kemudian Perpu adalah sumber hukum formal menurut hukum tata negara. Oke, jadi jawabannya oke ya, iya ya. Kemudian keabsahan akhir Perpu ditentukan oleh persetujuan DPR. Oke, kita sampai di akhir sesi ya teman-teman. Ada sedikit oleh-oleh untuk teman-teman hari ini, motivasi. Jika kita tidak melangkah, dunia akan tetap seperti kemarin. Sekian dan terima kasih. Oke, teman-teman jangan lupa nanti bisa dicek di Siber masing-masing. Materi akan saya upload di Siber dan ada kuis untuk teman-teman untuk dikerjakan ya. Oke.
Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Demikian deskripsi singkat untuk mata kuliah yang saya ampuh, khususnya hukum tata negara dengan materi sumber-sumber hukum tata negara. Saya harap video ini dapat memberikan gambaran tentang pengajaran saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.